Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita kedatangan Huawei Pura 80 Ultra. Ya, ini adalah Huawei Pura 80 Ultra yang kemarin kita sempat review Pura 80 Pro. Nah, kali ini kita kehadiran Pura 80 Ultra. Casingnya ya. Ini casing officialnya. Harganya sekitar 500 ribuan. Nah, ini saya dapat pinjaman dari teman saya. Makasih teman saya ini. Orang luar ya, orang jauh ya, dari Surabaya. Ya, thank you ya Om ya atas pinjamannya. Saya nggak usah sebut namanya, ntar takutnya dia nggak mau ya. Tapi thank you banget. Dia support sekali sama Huawei dan dia pinjemin saya untuk di review. Dan ini dia hasil reviewnya. Dan sedikit mungkin komparasi mungkin ya dengan yang 80 Pro kemarin. Coba kalian bandingin. Nah, yang agak berbeda itu adalah di kamera periskopnya ya. Di kamera periskopnya itu ini ada dual kamera, jadi dual shifting. Jadi dia bisa periskopnya itu bisa 3,7 sama 9,4 ya kalau nggak salah, tapi di multi jadi 10 kali. Nah, kita coba hasilnya kayak gimana dan performance-nya kayak apa. Yuk kita review berikut. Ini dia Pura 80 Ultra yang dibalut dengan roti sobek. Nggak ya, ini case-nya case official ya. Nah, ini yang berbeda ini ya. Yang berbeda itu di periskopnya itu dia ada dua lensa. Jadi periskopnya itu ada dua lensa periskop telefoto, yang satu berukuran 3,7 dan yang satu lagi itu 9,4, 50 megapiksel dan 12,5 megapiksel. Jadi periskopnya itu ada dua. Nah, ini dia bentuknya kurang lebih sama ya. Kita dapat yang warna hitam kebenaran. Memang agak sedikit lebih gede bump kameranya sih kalau dari samping ini ya, kayak lebih gede. Tapi actually sih di periskopnya aja sih yang lebih besar ya, karena dimensi periskopnya kan ada dua tuh. Jadi memang gede banget tuh. Tebel banget lah ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan dengan 80 Ultra dan Pro itu, hanya di bagian lensanya aja. Untuk prosesor ya paling yang berbeda sih di ukuran RAM ya, RAM-nya 16 sama 12 ya. Kalau yang Ultra itu 16 GB, kalau yang Pro itu hanya 12 GB. Tapi secara performance nggak terlalu jauh beda. Secara fisik pun nggak terlalu jauh beda, hanya di bagian bump kameranya saja yang sedikit lebih besar. Oke. Nah, kita sekarang coba tes untuk AnTuTu benchmarknya. Kita mode standar dulu ya, mode balance. Dapat berapa skor AnTuTu benchmarknya. Nanti setelah itu kita coba untuk mode performance mode. Nah, di mode standar ini skor yang dihasilkan oleh Pura 80 Ultra ini adalah 1,3 juta pas. Ya, naik dikit lah, beda dikit. Nah, untuk performance modenya kita juga sudah lakukan uji coba dan kenaikannya cukup signifikan. Ya, ini dia skor untuk performance mode 1,4 juta, naik lumayan tinggi. Ya, jadi kalau mau main game ya tinggal dinaikin aja sih. Dan itu udah lebih dari cukup lah ya untuk main game, untuk daily use. Ya, sekarang kita coba untuk kinerja dari si periskop, double periskopnya ya. Yuk kita lanjut ke review kamera dan video.
Mau coba video 4K nya kak, kecepatan berapa kak? 25, 26, 30 lah ya. Ini wide, 1 kali, 2 kali, 3,7, stabil lu. 10 kali, ini 10 kalinya nih. Detail lumayan ya, detailnya ya, stabilnya lumayan ini. 10 kali ya. Wih. Terawai. Wih. Saya nggak bisa pindah ke kamera depan dia. Speed, how much? 30. Speednya berapa? 37 ya? 37. 37? Look at 38. Ya. And 39. Ya. Look at 40. 39. 27. Iya, katakan 1. Stabil. Wow, kecepatan 40. 39, 40. Jangan ditiru ya, tapi ya Wow. berbahaya adegannya. Adegannya berbahaya. Pada momen akan segera kami mulai. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki area mobil dan mengambil tempat duduk yang telah kami siapkan. Ladies and gentlemen, our main event is start shortly. Please proceed to the podium and please have a seat. Thank you. Kalau udah bayar di belakang. Dia nggak bayar, dia nggak bayar gua, jadi gua udah belakang aja. Kita pakai F-nya 16 ya, kita lomba ke F4. Nah, ini F4. Ini F4 2 kali, masih bisa F4-nya. Kita ke 3,7, ke 3,7 udah ngunci. Operator size-nya jadi 2,4 doang. 10 kali sama 2,4. Oke, 1 kali bisa F4 sama 2 kali juga bisa F4. Ini kita turunin 1,6, 1,8 udah nge-flare ya. Bagus tuh flare-nya tuh 1,8 tuh. Naikin dikit 2, naikin dikit 22, berubah. Naikin dikit 25, berubah lagi. 28 berubah lagi. 32 berubah lagi. 3,5 berubah, 4 berubah. Paling oke 22 atau 1,8 ya kayaknya ya. Nah 1,8 ya oke nih, flare-nya asik nih. Tuh kan mantap ya. Tuh
paling oke di F1,8. Kita coba foto ya 1,8 hasilnya gimana ya. Ini kita coba. Nah ini wide, ini 60 frame per second juga 4K. Ini 2 kalinya, wow, stabil ya. 2 kali ini wide nya. Kakak penuh muka kita, tapi oke nih wide nya ya. Wide nya pegel juga tangan pegang ini. Jangan ditiru juga ya, karena ini adegan Pak. berbahaya. Masuk ke kelas stabil meskipun naik motor bikin vlog panas siang hari.
Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Ini adalah Pura 80 Ultra. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan yang Pro karena apa? Alasannya adalah selisih harga yang cukup signifikan. Harga selisihnya itu kurang lebih 7 juta. Kalian bisa dapat flagship tetangga tuh 7 juta rupiah, dan kalian juga bisa pakai full GMS ya, dan ada 2 handphone. Sedangkan kalau kalian beli yang Ultra ya dapat 1 handphone. Itu aja sih preferensi saya. Kenapa? Kalau untuk hasil kamera sih saya akui memang Ultra di periskopnya juara banget ya, kebangetan. Bener-bener tajam, bener-bener detail, bener-bener stabil, dan perpindahannya pun nggak terlalu berasa. Tapi balik lagi ya, saya udah merasa cukup dengan Pura 80 Pro yang kemarin saya pakai dengan warna merah. Itu juga lumayan cakep ya, dan saya nggak terlalu butuh periskop dua kayak gini, kecuali mungkin kalian kalau suka nonton konser atau nonton bola ya mungkin kepake ya. Tapi kalau saya pribadi yang memang jarang ngambil foto-foto zoom yang cukup jauh ya, saya rasa sih yang Pura 80 Pro itu udah lebih dari cukup. Nah, makanya saya preferensinya adalah Pura 80 Pro aja, nggak perlu Pura 80 Ultra sampai selisih harga sejauh itu. Ya, kembali lagi kebutuhan kalian seperti apa. Kalau saya pribadi beli yang Pura 80 Pro dan sisanya bisa beli buat handphone lain yang mungkin bisa menjadi handphone utama untuk WA dan segala macam yang menggunakan GMS atau Google. Sedangkan ini pakai handphone sebagai handphone kedua yang dipakai buat khusus fotografi dan videografi. Nah, kalau kalian pribadi lebih memilih yang mana? Silakan kalian tulis di komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. Bye.